Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari syurga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari syurga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, adakah kita benar-benar merindukan gereja pada saat ini? Karena saya percaya dalam beberapa bulan ini, musim PKP, kita semua tidak dapat menghadirkan diri di dalam perayaan Ekaristi. Dan saya percaya ramai di antara kita merindukan gereja. Bukan sahaja gereja, tetapi yang lebih penting adalah perayaan Ekaristi, di mana kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Jadi, persoalan yang harus kita tanya dalam diri kita, adakah kita merindui gereja ataupun perayaan Ekaristi dengan sungguh-sungguh? Hari ini, minggu ini, kita merayakan pesta tubuh dan darah Kristus. Dan di dalam Injil pada hari ini, Yesus mengatakan bahwa dialah roti kehidupan. Jadi di sini kita boleh mengatakan bahwa Yesus adalah roti bagi kita semua. Bukan sahaja bagi kita di dunia ini, tetapi juga roti bagi kita di dalam kerajaan surga. Dan roti ini bukan sahaja dapat mengenyangkan kita dari segi jasmani kita, tetapi juga rohani kita. Dan roti ini tidak dapat dibeli dengan duit, dengan uang ringgit, tetapi diberikan oleh Yesus dengan percuma, dengan cuma-cuma. Jadi saudara dan saudari, bagaimanakah kita mahu menghidupi roti hidup ini? Bagaimanakah cara kita untuk menerima roti ini? Cara kita untuk menerima roti ini adalah dengan menghadirkan diri di dalam Misa Kudus. Karena setiap kali kita merayakan Misa Kudus, setiap kali juga kita menerima tubuh dan darah Yesus melalui
konsekrasi yang dilakukan oleh para padri. Itulah caranya bagaimana kita dapat menerima roti kehidupan ini. Roti yang tidak dapat menghauskan kita, melaparkan kita, jika kita benar-benar percaya akan Yesus. Jadi saudara dan saudari, maukah kita membenarkan diri kita untuk menerima tubuh Yesus ini yang diberikannya kepada kita secara percuma? Jika kita mau, biarlah tubuh ini, roti ini tinggal di dalam diri kita. Biarlah melalui roti ini kita dapat berkarya, kita dapat menjadi saksi kepada semua orang agar mereka juga dapat menerima roti kehidupan ini. Karena Yesus sendiri mengatakan, datanglah kepadaku dan aku akan memberi kamu roti kehidupan. Dan bagi siapa yang memakan roti ini tidak akan lapar selama-lamanya. Soalan yang seterusnya yang harus kita tanya diri kita, adakah kita menyiapkan diri kita untuk menyantap roti kehidupan ini? Adakah ruang di dalam hati kita untuk roti kehidupan ini? Jika kita merasakan tidak ada ruang, jadi saudara dan saudari, marilah kita mempersiapkan ruang itu. Marilah kita membuka hati kita untuk memberi ruang kepada roti kehidupan itu untuk tinggal di dalam hati kita, di dalam diri kita. Jadi, marilah kita terus berdoa agar Tuhan akan sentiasa bersama-sama dengan kita, agar kita sentiasa memberi masa kepada diri kita, kehidupan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kita sentiasa dapat menerima roti kehidupan yang bukan sahaja dapat memberi kita kekuatan dari segi jasmani, tetapi juga kepada rohani kita. Sekali lagi, jangan pernah lelah untuk mencari Tuhan. Jangan pernah lelah untuk mengikuti jejak Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan. Tetapi bersemangatlah dan tabahkanlah hati untuk menerima segala cobaan dan dugaan apabila kita mengikuti jalan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.